Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini Tuhan kembali berikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mazmur 113 mengatakan, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Seperti kerinduan pemazmur, mari kita datang kepada Tuhan. Dengan kerinduan yang demikian kita naikkan pujian-pujian kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, Allah yang suci. Allah yang suci, Kau maha mulia, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Kau
sanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Dengan segenap hati katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kesempatan kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan kami ucap syukur kami boleh kembali menaikkan pujian-pujian kami ya Tuhan. Kami rindu pujian kami naikkan ini ya Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau boleh disenangkan melalui puji-pujian kami saat ini ya Tuhan. Dan kami rindu walaupun kami ibadah secara online, Engkau hadir menyapa setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Berita anugerah pengampunan yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Acap kali kehidupan kita tidak luput dari yang namanya dosa. Bahkan sekeras apapun kita sudah berjuang, tetap manusia rentan jatuh ke dalam dosa. Tapi syukur kepada Allah karena melalui Yesus Kristus Allah menyatakan pengampunannya bagi setiap kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Dan bahkan dosa kita merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti seputih bulu domba. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni.
dosaku merah, pakaiin kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kita pujikan bayinya yang kedua. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya, kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, pakaiin kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk berdiam sejenak di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Memang manusia sangat rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, mari dengan rendah diri kita mengaku di hadapan Tuhan. Seperti janjinya bahwa ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini setiap kami datang kepadamu dengan segala kebobrokan kami, dengan segala celah kami. Kami mengaku dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap kali kami benar-benar tidak sanggup untuk melawannya. Namun ya Tuhan, ajar kami untuk terus berjuang melawan dosa-dosa yang ada di hadapan kami. Sehingga kami sebagai orang percaya, kami makin dikuduskan dan makin serupa dengan Engkau Yesus. Genapilah janji-Mu ya Tuhan, ampuni setiap dosa kami dan layakkan kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, pakaiin kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari dengan segenap umat percaya yang ada di muka bumi,
kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Masih kuat dengan pandemi ini? Memang masa pandemi ini sungguh masa yang sulit. Banyak tantangan dan ketidakpastian yang kita hadapi. Namun sekali lagi syukur kepada Allah, sebab Ia berjanji lembah yang kelam akan kita lewati, sebab Ia beserta dengan kita, dan Ialah sumber kekuatan kita. Mari dengan penuh sukacita dan penuh iman kita pujikan pujian ini. Kusorakan haleluya. Kita angkat tangan kita nyatakan bahwa Yesuslah kekuatan di hidup kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan imanku ku diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Oh, 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 oh. Katakan Yesus kau kekuatan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar langkahku. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama
Tuhan, jemaat silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sebab inilah saatnya, saat Tuhan berbicara kepada kita. Mari dengan rendah hati kita duduk tenang, kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita pujikan bersama-sama KPPK 235. Saatnya. Saatnya yang akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Kita pujikan bait yang kedua. Saatmu. 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 Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. Mari dengan lebih sungguh kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang mau dibentuk, dengan rendah hati. Dengarkanlah apa yang Tuhan katakan bagi setiap kita. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan lembut. Baitnya yang pertama, saatnya, saatnya. Saatnya ia akan genapkan pada saat. Akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, tunjukkanlah padaku mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdiam diri dan kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Bahkan di hari-hari yang sudah kami lewati, kami melihat ada begitu banyak kasih dan kemurahan Tuhan pada kami. Dan pada hari ini kami bersama-sama sekali lagi rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam kehidupan kami, membuka mata dan pikiran kami, khususnya hati kami untuk dapat menerima firman dengan baik. Dan kami percaya firman ini menjadi kekuatan dan memberikan penghiburan pada kami dalam pelayanan dan pekerjaan kami untuk memuliakan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian dari firman Tuhan. Judul temanya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka bagian firman Tuhan ini, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-4. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, bersama dengan saya katakan yes. Sekali lagi saya menunggu, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Semua yang sudah menemukan katakan yes. Saya akan bacakan firman Tuhan, bunyinya demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah tentang Paulus ada di kota Efesus, Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19. Kota Efesus adalah pusat penyembahan dari dewa-dewa orang Yunani dan Romawi. Dan selama 2 tahun Paulus ada di sana. Selama 2 tahun itu dia mengajak begitu banyak orang Yahudi, orang-orang Romawi dan Yunani untuk kemudian menjadi orang percaya dan menjadi orang-orang yang hidup baru di dalam Kristus. Dan setelah bertahun-tahun kemudian, baru kemudian dia mengirimkan surat ini pada waktu dia ada di dalam penjara kepada para jemaat di kota Efesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-4, Rasul Paulus memberikan nasihat praktis kepada orang-orang percaya di kota Efesus untuk melaksanakan panggilan ilahi mereka sebagai orang percaya. Salah satu bentuk panggilan tersebut adalah mewujudkan kasih yang nyata dalam lingkungan keluarga. Ini penting sekali. Kenapa? Karena bagi Paulus, orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah dilahirkan baru, haruslah memiliki hidup praktis yang bisa dilihat oleh orang banyak. Salah satunya adalah kehidupan keluarga, antara hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4 itu tidak berbicara, sekali lagi Bapak Ibu ya, tidak bicara tentang hak seorang anak, tidak berbicara tentang hak orang tua. Tetapi Efesus pasal yang ke-6 dengan sangat tegas, sekali lagi dengan sangat tegas membicarakan tentang kewajiban seorang anak dan kewajiban orang tua. Dan bagaimana kita diajar untuk membangun keluarga yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini pasti berbicara untuk kita semua. Kenapa saya bilang demikian? Karena Bapak Ibu, kita semua ini bagaimanapun adalah seorang anak. Karena kita punya orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Meskipun kita remaja, pemuda, atau yang usia lanjut, dewasa dan seterusnya, saya percaya kita semua adalah seorang anak. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, firman ini berbicara bukan hanya sebagai seorang anak, tapi juga berbicara kepada kita. Mungkin sekarang kita statusnya bukan lagi anak, tapi kita kemudian mulai berubah menjadi orang tua. Karena ada beberapa di antara kita yang sudah berkeluarga dan punya putra putri, dan kita punya kewajiban menjadi seorang tua. Seorang dari pekerjaan atau pelayanan atau kemudian kewajiban kita untuk membesarkan anak-anak kita, itu adalah sebuah kewajiban. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman hari ini saya akan bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kewajiban orang tua, dan kemudian yang kedua adalah kewajiban anak. Nah sebelum kita masuk ke dalamnya, saya ingin mengajak kita pertama melihat tentang kewajiban anak terlebih dahulu. Kita semua adalah anak. Nah kewajiban seorang anak apa? Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, mari kita lihat. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kewajiban seorang anak. Kewajiban seorang anak adalah taat dan hormat kepada orang tuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus memikirkan bagian bahwa kita ini semua adalah seorang anak. Bapak Ibu adalah anak dari orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita masih ada ya, kita tetap adalah anak bagaimanapun. Kewajiban seorang anak adalah taat dan hormat kepada orang tuanya. Mengapa seorang anak harus taat dan hormat pada orang tuanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya sangat singkat dan mudah untuk diterima. Karena jawabannya adalah haruslah demikian. Ada di dalam bagian ayatnya yang pertama. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kenapa harus demikian? Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan for this is right, karena ini adalah hal yang benar. Itu saja Bapak Ibu. Banyak orang dan bahkan mungkin kita sendiri tidak mau melakukan hal yang benar atau mengatakan memang harus demikian. Harusnya demikian, ini yang benar. Tidak. Kita banyak mencari alasan yang benar dan tepat baru kemudian kita melakukan. Tapi firman Tuhan cukup singkat dan jelas hanya berkata, anak-anak taati orang tuamu dalam Tuhan, karena ini adalah hal yang benar dan haruslah demikian. Tidak ada alasan lain yang dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara tentang ketaatan dan hormat pada orang tua, kita bisa belajar kepada Yesus. Pada waktu Yesus ada di bait suci usia 12 tahun, ini sesuatu yang menarik. Mari Bapak Ibu kita lihat salah satu bagian firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-52. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka. Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai yang ke-52. Ini salah satu bagian perikop tentang Yesus pada umur 12 tahun ketika dia ada di Bait Allah. Ayat 41 dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa dia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa membaca bagian firman ini. Menarik sekali dikatakan pada waktu Yesus berumur 12 tahun, Yesus diajak orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Dan ketika pada waktu hari raya itu berakhir, dikatakan mereka dalam perjalanan pulang tapi mereka tidak bersama Yesus. Yesus sepertinya tertinggal di belakang, dan orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria mencari Yesus, dan kemudian selama 3 hari mereka menemukan Yesus ada di Bait Allah. Dan apa yang dilakukan? Yesus duduk di sana bersama dengan para ahli agama, orang-orang yang mengerti Alkitab, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, dan kemudian dia bertanya jawab kepada mereka. Dan kemudian Bapak Ibu, ketika orang tuanya bertemu dengan mereka, ibunya berkata demikian, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Memang itu benar, karena mereka mencari sudah 3 hari Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu perhatikan jawaban Yesus. Yesus menjawab demikian, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban Yesus tidak salah. Jawaban Yesus benar dan apa yang dia lakukan itu tepat. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia ada di rumah Bapaknya. Dia memang adalah seorang juru selamat yang menjadi manusia, dan tugas utamanya adalah melakukan pekerjaan Bapaknya, yaitu untuk menyelamatkan manusia dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian,
meskipun yang Yesus lakukan benar, yang dia kerjakan benar, yang dia katakan benar, tapi Yesus menunjukkan sebuah ketaatan yang luar biasa. Dan dia memberikan hormat yang luar biasa kepada orang tuanya. Dan Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat 51 dalam terjemahan Alkitab sehari-hari dikatakan demikian. Kemudian Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Yesus bahkan ketika dia ada di dalam dunia, dia taat dan memberikan penghormatan yang sebesarnya kepada orang tuanya di muka bumi. Bapak Ibu saudara sekalian, taat dan hormat kepada orang tua itu sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu ya. Karena kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita bahkan ketika mereka masih ada, bahkan ketika mereka sakit pun itu menjadi kewajiban seorang anak. Kalau di dalam beberapa daerah Bapak Ibu, ada orang berusaha menghormati orang tuanya ketika mati dengan membangun kuburan yang begitu megah dan luar biasa. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh saja, tidak salah. Asalkan selama hidupnya dia memperlakukan orang tuanya, taat pada orang tuanya, menghargai orang tuanya dan menghormati orang tuanya. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam katekismus kecil yang ditulis oleh Martin Luther yang mengatakan bahwa menghormati orang tua itu adalah ketika kita tidak menganggap remeh orang tua kita, tidak menimbulkan kemarahan kepada mereka, kemudian kita menghormati mereka, mengasihi mereka, berbuat baik kepada mereka, mendengarkan nasihat mereka, menyenangkan mereka dan berusaha untuk memelihara kehidupan mereka. Taat dan hormat pada orang tua penting Bapak Ibu dilakukan oleh seorang anak, dan ini mengandung janji. Satu-satunya di dalam 10 hukum perintah Tuhan yang mengandung janji. Yaitu apa Bapak Ibu? Di ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga berbunyi demikian, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya tidak akan menjelaskan ini dengan panjang lebar Bapak Ibu, tapi satu-satunya bagian firman Tuhan di dalam 10 hukum Tuhan yang mengandung janji itu adalah ketika kita taat dan hormat pada orang tua, maka hidup kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Amin Bapak Ibu. Sangat penting dan luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, ketika berbicara tadi tentang kewajiban seorang anak, karena kita semua adalah seorang anak. Apapun itu usia kita, meskipun remaja, pemuda, bahkan usia lanjut, ketika kita masih punya orang tua dan orang tua itu masih bersama dengan kita, berarti kita adalah seorang anak dan kewajiban kita untuk taat dan hormat pada orang tua kita. Dan yang kedua, apa itu kewajiban orang tua? Mungkin hari ini kita bukan seorang anak lagi, tapi kita sudah menjadi orang tua yang memiliki anak yang harus kita besadankan, yang harus kita didik dan harus kita bawa kepada Tuhan. Apa kewajiban kita sebagai orang tua? Ayat yang keempat. Ayat yang keempat berbunyi demikian, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat yang keempat ini ditujukan langsung kepada para bapak. Mengapa Bapak Ibu? Pertama, karena bapak adalah kepala keluarga dan demikian ia bertanggung jawab kepada standar di dalam keluarganya, standar perilaku, standar kehidupan di dalam keluarganya. Dan pola yang diterapkan Allah memang patriarkik ya. Artinya bapak adalah kepala keluarga dan Allah menginginkan seorang bapak berperan penting dalam kehidupan anak-anaknya. Kalau di masa sekarang Bapak Ibu, saudara sekalian, memang banyak anak-anak yang dibesarkan oleh ibu ya. Tidak salah memang Bapak Ibu, tidak salah. Karena sekarang kondisinya para bapak harus bekerja dari pagi sampai malam, bahkan jarang ketemu dengan anak-anaknya. Sehingga banyak anak-anak yang diasuh, dibesarkan dan yang lebih berperan penting adalah ibunya. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi tujuan firman ini kembali mengingatkan kita kepada fungsi kita seorang bapa, bahwa bapa adalah kepala keluarga, ayah adalah kepala keluarga, suami adalah kepala keluarga, dan kemudian dikatakan bapa harus berperan penting dalam pendidikan anak-anaknya, berperan penting dalam kehidupan anak-anaknya, karena dia tidak boleh meninggalkan kewajiban ini. Bapak Ibu saudara sekalian,
Mengapa Paulus menulis itu penting? Seorang bapak berperan dalam kehidupan anaknya. Saya ingin sedikit kembali Bapak Ibu ke abad awal mula-mula dalam perjanjian baru. Seorang bapak bangsa Romawi itu punya hak mutlak kepada anaknya. Dia berhak menjual anaknya sebagai budak. Kalau anaknya itu tidak bagus, dia berhak menghukum anaknya. Bahkan menghukum mati anaknya pun dia berhak, karena dia punya hak mutlak atas hidup anaknya. Dan seorang bapak punya hak untuk memilih. Kalau anaknya sehat dan kuat, boleh hidup. Kalau anaknya cacat atau tidak kuat, boleh dipilih untuk dibiarkan mati. Dan anak-anak di zaman tersebut dibesarkan oleh bapak dengan cara pandang yang demikian. Karena itu Rasul Paulus ingin memberikan contoh dalam kehidupan Kristen, khususnya Bapak Ibu, kepada orang-orang Kristen yang berasal dari keluarga Romawi dan keluarga Yunani. Karena rata-rata mereka dibesarkan dengan cara yang demikian. Paulus ingin orang-orang Kristen yang berasal dari Romawi dan Yunani, mereka yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu belajar untuk mengutamakan keluarganya dan mendidik anaknya di dalam Tuhan dan memberikan contoh bagaimana hidup yang terbaik sesuai dengan yang diutamakan oleh firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang tua membesarkan anaknya dengan cara pengalamannya yang dulu. Pada waktu dia kecil, dia dibesarkan oleh orang tuanya dengan pengalaman yang demikian. Pengalaman A, pengalaman B, dia mengikuti. Firman Tuhan mengatakan bahwa membesarkan anak bukan berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan dari ketentuan firman Tuhan. Dan karena itu Paulus ingin orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi yang sudah percaya membesarkan anak-anak mereka berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Kewajiban orang tua apa? Yang pertama, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Frase ini di dalam gambaran bahasa aslinya adalah seperti seorang pembajak yang dengan sengaja, Bapak Ibu ya, dengan sengaja, pembajak dengan sengaja mencambuk lembunya terus menerus untuk biar dia bisa bekerja. Jadi digambarkan jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak-bapak, kita tidak boleh terus menerus seperti apa ya, mencambuk anak kita untuk melakukan sesuatu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak mencapai apapun dengan melakukan hal tersebut. Kita tidak akan pernah mencapai apapun dengan mencambuk anak kita, mendorong mereka terus-menerus, memaksa mereka terus-menerus. Karena Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 21 pun berkata demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bagaimana seorang bapak bisa mematahkan semangat anaknya, bisa membuat anaknya discourage, membuat anaknya kemudian tawar hati. Salah satu contohnya adalah Bapak Ibu dengan terlalu ketat kepada seorang anak. Bapak melarang, orang tua melarang, jangan lakukan ini, dimarahin. Jangan itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, terlalu ketat. Itu juga bisa membuat anak menjadi discouraged, menjadi patah semangat, tawar hati. Atau perilaku yang lain yang dilakukan oleh orang tua. Contohnya Bapak Ibu, sikap tidak fair ya. Kalau orang tua salah tidak minta maaf, tapi kalau anak yang salah, wah itu didisiplinkan ya. Kemudian pilih kasih. Banyak hal yang lain, tidak menepati janji, kemudian menuntut anaknya melakukan sesuatu yang melebihi kekuatannya, memaki anaknya, berkata kotor kepada anaknya. Apalagi Bapak Ibu, merendahkan anaknya, meremehkan anaknya di depan umum, sikap tidak konsekuen dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang tua yang menurut mereka baik. Tetapi Bapak Ibu, ketika semua itu sudah menumpuk, hal-hal yang kita lakukan itu menumpuk, membuat anak-anak kita menjadi kemudian sakit hati, mereka kemudian menjadi dendam, kemudian menyimpan amarah dalam hatinya. Pada suatu saat Bapak Ibu ini akan meledak. Dan pada waktu meledak itu akan membuat mereka menjadi pemberontak dan kemudian akan membuat anak-anak melawan orang tuanya. Apakah ini yang kita inginkan Bapak Ibu? Saya pikir pasti tidak ingin ya. Kita ingin anak kita menjadi anak yang taat dan hormat pada orang tua, karena haruslah demikian. Itu adalah hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Di ayat yang keempat dikatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sangat bagus. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Jadi ada dua Bapak Ibu. Bagaimana mendidik anak kita untuk taat dan hormat pada orang tua? Itu dengan cara mendisiplinkan mereka dan kemudian memberikan mereka pelajaran dengan nasihat-nasihat berdasarkan firman Tuhan. Apa itu disiplin Bapak Ibu? Disiplin itu secara sederhana adalah pendidikan yang menekankan kepada koreksi terhadap anak. Artinya Bapak Ibu, kita bukan ketika anak salah dengan sengaja kemudian kita memukul anak tersebut, mendisiplinkan dia, tidak Bapak Ibu. Tapi kita melihat pada waktu anak kita melakukan kesalahan, nah disinilah penekanan koreksi. Sama seperti seorang guru Bapak Ibu ya, pada waktu anak mengerjakan soal-soal ya, dan kemudian dia mengerjakan dengan baik, gurunya membaca. Nah pada waktu ada kesalahan, tidak semuanya dicoret Bapak Ibu, hanya yang bagian yang salah yang dikoreksi. Nah ini disebut dengan disiplin, artinya penekanan pada koreksi. Jika anak kita melakukan kesalahan, ketika dengan sengaja dilakukan, nah disitulah kita melakukan pendisiplinan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai yang ke-11 berbunyi demikian Bapak Ibu. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai yang ke-11 berbunyi demikian, saya akan bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kemudian yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bapak Ibu, saudara sekalian, di sini dikatakan bahkan Tuhan itu menghajar kita, mendidik kita, mendisiplinkan kita. Karena bagi Tuhan, orang yang melakukan itu menganggap dia anaknya. Bapak Ibu, saudara sekalian, mendisiplinkan anak itu bukan hanya dilakukan memukul saja, tidak Bapak Ibu. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosi dan sebagainya, tidak. Tetapi mendisiplinkan anak itu pada waktu dia dengan sengaja tidak taat, memberikan koreksi kepada apa yang dia lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, disiplin saja tidak cukup. Hanya mendisiplinkan atau dengan mungkin dengan pukulan dan sebagainya itu tidak cukup, tetapi harus mendisiplinkan anak dengan memberikan nasihat berdasarkan firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mendisiplinkan anak tanpa memberitahu kesalahannya itu hanya membuat anak menjadi sakit hati, menjadi dendam dan benci. Sangat penting Bapak Ibu ketika kita mendisiplinkan anak, kita memberitahukan kesalahannya. Kemudian kita menasihati dia berdasarkan firman Tuhan, baik setelah atau sesudah kita mendisiplinkan. Kenapa Bapak Ibu penting untuk mendisiplinkan anak dan menasihatinya di dalam firman Tuhan? Yang pertama, karena anak itu adalah manusia yang berdosa sama seperti kita. Bapak Ibu, kita tidak perlu mengajar anak untuk berbohong, karena dengan sendirinya anak itu bisa bohong. Kita nggak perlu mengajarkan anak itu untuk menipu, karena dengan sendirinya nggak perlu diajari, dia akan bisa. Jadi kita nggak perlu ngajari begini loh nak bohong yang benar, begini loh nak nipu yang benar, nggak perlu Bapak Ibu. Karena anak itu adalah manusia dan dikatakan di dalam manusia tidak ada satupun yang baik. Manusia itu cenderung untuk berbuat dosa dan hidupnya hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi disiplin, nasihat di dalam Tuhan itu penting untuk mengajarkan mereka bagaimana hidup di dalam Tuhan. Sehingga penting untuk kita mengajarkan kejujuran kepada anak kita. Hidup dengan baik, hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan disiplin dan kemudian dua, dengan nasihat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang harus kita lakukan. Jika kita tidak melakukannya, maka dikatakan hal-hal buruk yang kita wariskan kepada anak kita akan membuat mereka menjadi anak-anak yang rusak. Bapak Ibu saudara sekalian, di masa pandemi virus corona ini ya, COVID-19, hampir 3 bulan anak-anak di rumah dan menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik mereka, mengajar mereka, kemudian membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Sangat tidak mudah Bapak Ibu. Karena itu memang penting orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, itu pendidikan Kristen. Membawa mereka untuk mengenal Tuhan sejak kecil. Tidak mudah toh Bapak Ibu untuk mengurus dan membesarkan anak kita.
Apalagi sekarang 3 bulan di rumah, banyak orang tua yang sudah ribut sana sini, mulai minta masuk sekolah dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk membesarkan anak. Kadang-kadang kebanyakan dari orang tua melemparkan tanggung jawab ke sekolah. Pokoknya saya sudah sekolahkan, gurunya tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, gurunya tanggung jawab, kepala sekolahnya tanggung jawab, sekolahnya harus tanggung jawab. Sekarang Bapak Ibu selama 3 bulan anak di rumah, kelihatan tuh tidak mudah untuk mengurusi anak kita, untuk membesarkan mereka, untuk mendidik mereka, untuk mendisiplinkan mereka, untuk memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan ajarkan. Tidak mudah Bapak Ibu. Nah disinilah kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang tua yang berperan penting dalam kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dan penghiburan pada kita. Sebagai seorang anak, kita wajib untuk taat dan hormat pada orang tua, karena haruslah demikian. Itu adalah hal yang benar. Dan sebagai orang tua, kita punya kewajiban untuk apa Bapak Ibu tadi? Membesarkan anak-anak kita, mendidik mereka, memberikan mereka nasihat firman Tuhan supaya mereka belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan untungnya apa Bapak Ibu? Anak kita akan menjadi anak-anak yang taat dan hormat pada orang tua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak kita berdiam diri dan kemudian kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami sebagai seorang anak dan orang tua. Hari ini kami rindu untuk menerima ajaran daripada Engkau Tuhan. Biar kami belajar untuk menghormati dan menaati orang tua kami. Dan sebagai orang tua juga kami punya kewajiban untuk membesarkan anak-anak kami takut akan Tuhan dan membawa mereka untuk mengenal Engkau sendiri sebagai juru selamat mereka. Itulah tujuan dari pendidikan yang Engkau ingin kami lakukan. Tuhan, pulihkan keluarga kami, hubungan antara suami istri, bahkan hubungan antara orang tua dan anak. Bahkan ketika kami mengalami kesulitan di dalam keluarga, Tuhan Kau tolong kami untuk mengikat kami semua di dalam kasih, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Sekarang kita akan berikan persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat melalui rekening gereja atau dapat menyisihkan di dalam amplop dan menyerahkan ketika nanti bisa beribadah di gereja kembali. Mari sambil kita pujikan pujian KPPK 342. Beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi ia melihat, kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya, ya mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah ya sekuat. Baiknya yang kedua. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya, ya mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Interlude. Kita pujikan bait yang 3 dengan bangkit diri. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat ya
Ya Tuhan, terima kasih atas waktu ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan juga saat ini kami juga memberikan persembahan. Tuhan, kiranya menerima persembahan kami, dan persembahan kami ini boleh berguna bagi gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Dan berdoa untuk majelis yang mengelola, kiranya boleh digunakan sebagai alat kerajaan-Mu melalui gereja ini. Ya Tuhan, kami saat ini juga akan menaikkan doa-doa syafaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan, jemaat-Mu boleh terus Tuhan pimpin. Bahkan ketika masa pandemi ini kesulitan banyak dialami, Tuhan boleh tetap hadir. Tuhan boleh terus menyatakan kasih-Mu bagi jemaat kami di mana mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah ibadah online yang kami lakukan, jemaat-Mu boleh terus mengalami Tuhan. Bahkan mereka boleh terus memiliki kerinduan mendekat kepada Tuhan. Walaupun melalui ibadah yang online ini, Tuhan boleh terus sapa mereka secara pribadi. Mereka boleh terus bertumbuh dalam iman mereka dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa di tengah pandemi ini, kami tahu ekonomi juga akan sangat turun. Kami berdoa di tengah kesulitan ini ya Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi pemerintah yang menjalankan kebijakan-kebijakan. Tuhan berkati mereka dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada, sehingga negara kami boleh tetap aman dan damai, jauh dari kerusuhan, dan kami boleh menjalani kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seutuhnya seluruh kehidupan kami hanya ke dalam nama Tuhan. Demi Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan bagi keluargamu, bagi istri, suami, anak-anak, bagi pekerjaan dan pelayananmu, bagi kehidupanmu. Biarlah penyertaan Tuhan sepanjang masa dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, dipersilakan duduk. Ibadah selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.